santai aja, rileks aja kan ini kan? Iya, Mas rileks, Laude. Prof. Iya. Jadi Mas Laude udah kirimkan pertanyaan itu ya? Sudah, Prof. Sudah, Prof. Iya, bagaimana? Mas Laude sebut dulu pertanyaannya baru saya jawab ya. Ya, iya, Prof. Baik. Oke. Saya perkenalkan dulu ya, Prof. Baik. Iya. Selamat siang semuanya, para pemirsa yang berbahagia. Kali ini kita bersama salah satu guru besar studi hubungan internasional yang tentunya kita banggakan semua. Mudah-mudahan beliau selalu sehat, selalu produktif ya, agar kita yang masih muda-muda ini baik di daerah juga ya bisa menikmati karya-karya Prof sehingga dapat menambah dan memupuk motivasi buat anak-anak muda untuk mendapat gelar profesor seperti Prof. Alex gitu ya. Nah, saya perkenalkan nama beliau adalah Profesor Alexius Jemadu, PhD ya gitu ya, PhD. Kemudian beliau adalah guru besar di Universitas Pelita Harapan dan saat ini juga tentunya banyak sekali jabatannya, tapi yang paling saya kenal adalah beliau adalah salah satu dewan pengawas dari Asosiasi Dosen HI Indonesia atau AIHI. Jadi pertimbangan-pertimbangan masukan beliau sangat dibutuhkan untuk mengembangkan keilmuan HI dan tentunya institusi. Dan kemudian beberapa waktu lalu saya berkesempatan bertemu langsung dengan Prof. Alex di UPH ya. Beliau pernah menawarkan tentang kolaborasi metode pembelajaran kebijakan luar negeri untuk HI, UPN dan UPH, cuman gara-gara kurikulumnya berbeda ini jadinya nggak jadi. Mudah-mudahan ke depan kami berharap bisa berguru lagi dari UPH sehingga kami bisa lebih mengembangkan keilmuan. Yang kedua, ternyata beberapa waktu lalu juga saya bertemu Prof. Alex di sebuah pertemuan forum resmi luar biasa, yaitu Australian Indonesian Forum ya. Ini forum mempertemukan para ahli dan tentunya panel yang walaupun beda panel dengan saya, tetapi saya mendengarkan secara seksama bagaimana pendapat-pendapat Prof. Alexius dari paparan yang disampaikan itu luar biasa. Sayang sekali tidak bisa dilihat secara langsung, tapi paparan beliau saya mengacungkan jempol luar biasa secara teoritik, praktik luar biasa lah. Tentunya ini mudah-mudahan bagi teman-teman yang belum memiliki buku ya, sudah edisi ketiga sekarang ya, Politik Global ya. Jadi buku Politik Global itu bagi teman-teman yang ada jadi anak HI tahun 2008 ke atas, tentunya buku ini sudah jadi kitab lah. Jadi sudah jadi buku wajib, Prof, ketika belajar HI. Jadi hampir kita temukan jadi referensi di mana-mana buku ini, dan sampai saat ini buku itu sudah edisi ketiga. Jadi teman-teman yang pengen mendapatkan bukunya silakan, itu sudah tersedia di online shop. Jadi rugi banget kalau nggak baca buku Prof. Alex, karena di situ sangat lengkap dari segi materi sampai tips membuat skripsi ada di bab terakhir gitu. Jadi tulisan Prof. Alex itu menginspirasi banyak orang untuk menulis buku. Begitu mungkin Prof. Sebagai pengantar luar biasa, mudah-mudahan selalu produktif dan sehat selalu. Nah, Prof, Ya. kita bisa bilang Prof ini kan ahli di bidang politik global, Prof. Nah, pertanyaan pertama ini, Prof, yang mungkin barangkali bisa dieksplor. Yang pertama adalah, nah, apa nih, Prof, dinamika ya yang sering dinamika politik global yang ada saat ini, Prof, baik dari segi substansi isu maupun instrumen yang digunakan saat ini, Prof. Ya, terima kasih untuk perkenalan dari Pak Laude, sahabat saya ini yang sangat saya banggakan dengan perkenalan yang sangat generous, mungkin juga sedikit dilebih-lebihkan, ya karena masih banyak yang harus saya kerjakan, kewajiban untuk mengabdi kepada masyarakat keilmuan HI. Tadi saya koreksi dikit, saya bukan dewan pengawas tapi di keanggotaan dewan pakar
untuk AIHI, Asosiasi Ilmu Hubungan Internasional Indonesia. Nah, menyangkut pertanyaan Mas Laude, pertanyaan yang bagus sekali ya. Kita lihat politik global, politik internasional ya saat ini sangat kompleks karena berbagai realitas yang kita perhatikan itu tidak bisa membuat kita untuk singularisasi naratif. Ya, misalnya kita hanya mengatakan bahwa sekarang ada interdependensi ekonomi. Ya, betul ada, tetapi bukan itu satu-satunya narasi yang ada ya. Globalisasi betul, interdependensi ekonomi, ekonomi global makin integrated ya. Tapi bukan satu-satunya karena kalau kita lihat juga ada masalah sekarang ya, Rusia menyerang Ukraina itu, jadi realitas kontestasi kekuatan itu juga sesuatu yang real ya di tengah pergolakan yang ada saat ini, sehingga bisa saya katakan bahwa tidak ada satu narasi yang dominan. Kita berhadapan dengan setidaknya 3 narasi di dalam politik internasional kalau mengikuti inspirasi dari di English School yang kita pelajari di teori HI ya. Jadi ada Hobbesian ya, tentang pertarungan kekuatan, ada juga Grothian ya, hukum internasional masih dianggap berlaku dan valid ya untuk hal tertentu, dan ada juga yang disebut dengan revolusionisme yang diinspirasi oleh Kant. Buktinya muncul banyak civil society global ya, atau jejaring civil society yang memperjuangkan humanity, kemanusiaan secara global. Jadi 3 narasi itu saya pikir di English School pengamatannya benar bahwa politik global itu tarik-menarik antara 3 itu. Pada suatu saat pendulumnya bergerak ke arah contestation of power selama Perang Dingin. Pada saat lain ada interdependensi ekonomi yang sangat ramai ya di berbagai wilayah. Terus pada saat lain juga ada suatu cita-cita untuk menciptakan suatu world society di mana NGOs ya nasional, internasional, global juga ikut berperan. Misalnya dalam isu climate change, itu tidak hanya ditentukan oleh negara, tetapi juga oleh aktor-aktor lain, bahkan individu, ya, seperti gadis kecil yang dari mana itu, dari Skandinavia ya, dari Eropa itu ikut berperan untuk menciptakan suatu penyadaran tentang pentingnya aksi untuk menyelamatkan bumi ini dalam rangka masalah perubahan iklim tersebut. Jadi saya kira 3 narasi itu sama-sama coexist ya, dan tinggal kita melihat pendulumnya bergerak kemana ya. Tadinya kita berharap setelah Perang Dingin usai, ya orang akan fokus pada isu ekonomi, ya isu kerjasama internasional, suatu optimisme itu ada. Tapi kalau kita lihat sekarang misalnya Rusia menyerang Ukraina karena dipicu oleh ekspansi ekspansi NATO yang tidak menghiraukan atau melecehkan wibawa Rusia di wilayah itu, artinya kontestasi kekuatan itu masih merupakan sesuatu yang hadir dan setiap saat bisa hadir ya, karena itu tidak bisa sama sekali diabaikan seperti yang dikesankan oleh kelompok optimisme kaum liberal ya. Itu akan tetap hadir dan harus kita waspada dengan itu, sehingga kebijakan kita itu harus mengasumsikan adanya 3 narasi tersebut supaya kita tidak naif, karena kalau kita ambil satu narasi tunggal aja, nanti kita akan berhadapan dengan kompleksitas hubungan internasional yang sangat rumit dan multidimensional gitu.
Wah, keren banget jawabannya, Prof. Baik, terima kasih, Prof, Ya, atas jawabannya. Nah, Prof, pertanyaan kedua nih. ya, Tentunya kan dari dinamika yang selalu berubah, kemudian fenomena juga yang berubah, bertambahnya aktor, instrumen yang ada, tentunya akan merubah format juga dalam konteks teori dan metodologi pemikiran gitu, Prof. Nah, dari pandangan Prof sendiri terkait bagaimana sih perubahan teoritik dan metodologi dalam konteks politik global saat ini, Prof. Ketika kita misalkan lihat dinamikanya begitu cepat, Prof. ya, kita melihat bahwa sudah banyak teori hubungan internasional yang dikembangkan sejak disiplin ini lahir sekitar tahun awal abad 20 ya, setelah Perang Dunia Pertama, ya kan? Nah, berarti disiplin ini udah lebih dari 100 tahun, ya kan? Berbagai teori telah dikembangkan. Tapi kalau kita mempelajari teori itu satu persatu, ya, kelihatannya bahwa setiap teori itu hanya memotret sebagian dari realitas, ya kan? Nah, sebagian dari realitas. Tidak salah, tetapi potret realitas itu menjadi parsial, ya. Nah, parsial. Akibatnya apa? Kita melihat bahwa teori-teori AI itu saling mengeritik satu dengan yang lain, ya. Liberal mengeritik realis, lalu nanti konstruktivis muncul lagi mengeritik dua-duanya, bahwa semua itu adalah all about ideas, ya, socially constructed, karena itu sangat cair begitu ya, tidak ada yang fix ya. Lalu muncul lagi yang lebih ekstrim lagi, post modernism, post strukturalis yang mengatakan tidak ada kebenaran. Nah, kalau kita berpegang pada satu teori saja, potret realitas itu menjadi tidak penuh, tidak utuh, gitu ya. Nah, karena itu di dalam analisis hubungan internasional yang kita butuhkan pada saat ini, HI itu sangat membutuhkan masukan dari pihak lain, ya, yang melengkapi atau mengatasi kekurangan disiplin HI. Nah, poin saya gini, peradaban itu terlalu penting untuk diserahkan saja pada teori HI. Oke, nah, kita tahu teori HI menginspirasi kebijakan pemerintah, ya kan? Teori realis, teori liberal, konstruktivis, macam-macam, neoliberal, neorealis. Semuanya itu menginspirasi kebijakan pemerintah yang menentukan peradaban kita ini. Nah, seandainya peradaban itu kita serahkan aja pada teori hubungan internasional, maka kita akan menghadapi situasi di mana peradaban kita akan kurang, ya, akan mengalami suatu kemandekan, ya, terutama sekarang dengan adanya upaya untuk memasukkan unsur bagaimana nih, ya, kelompok agama menggait teori HI supaya norma-norma agama itu diperhatikan, ya, karena tidak bisa tidak masyarakat dunia ini terdiri dari berbagai macam agama. Karena itu Mas Leo dia lihat bahwa teori HI mulai mengabsorb, menyerap apa ini kontribusi positif dari kelompok agama untuk segi etika dan moral. Jangan lupa Mas Laude, disiplin hubungan internasional anak kandung dari sekularisme. Nah, yang dari awal punya komitmen untuk menjaga agar agama jangan terlalu banyak ikut campur lah, karena itu dianggap superstition, khayalan, ya, tidak objektif, tidak bisa diverifikasi. Tetapi kan manusia itu kompleks sekali. Ya.
Manusia itu kompleks sekali. Tidak bisa dia direduksi menjadi suatu fenomena tertentu seperti yang dilakukan oleh positivis, bahwa ilmu itu direduksi menjadi variabel ini mempengaruhi variabel itu, seperti ilmu alam. Ya, kita juga harus melihat manusia itu sebagai suatu istilahnya composite being. Composite being itu maksudnya dia adalah manusia spiritual, dia adalah manusia emosional, dia juga adalah manusia sosial. Jadi semuanya ada. Begitu kita mereduksi ke salah satu aspek saja dan kita bangun teori kita berdasarkan reduksionisme seperti itu, pemahaman kita akan realitas akan tidak bagus, ya, dan akan merugikan peradaban itu sendiri. Nah, karena itu ilmu HI atau kita yang belajar HI ini harus terbuka pada masukan positif dari disiplin lain, termasuk dari kelompok agama. Nah, karena mereka berperan positif, ya, berperan positif di dalam membangun perdamaian, ya, melalui interfaith dialogue, ya, melalui upaya untuk resolusi konflik, ya kan? Kelompok-kelompok agama itu mereka berperan sekali dengan menyerukan pluralisme, keragaman, kebinekaan, toleransi. Nah, di situ kita harus terbuka pada masukan dari disiplin lain. Nah, supaya ilmu HI yang kita pelajari makin kaya dan kita bisa berkontribusi kepada perdamaian dunia, ya, atau perdamaian di Indonesia. Itu kita harus terbuka. Kita jangan berpikir bahwa kita asal sudah tahu hubungan internasional udah cukup. Tidak cukup, Mas Laude. Kita perlu terbuka pada masukan dari pihak lain, begitu. Baik, Prof. Wah, luar biasa ya. Jadi pendekatannya sudah komprehensif, jadi meletakkan agama sebagai salah satu fondasi dari kajian-kajian hubungan internasional yang selama ini tentunya banyak dilupakan oleh orang. Nah, ya, Prof. Nah, ini pertanyaan Prof kan bisa dibilang salah satu juga ahli di bidang kajian kebijakan luar negeri, Prof. Nah, kira-kira menurut Prof, tantangan yang sangat dihadapi oleh negara-negara saat ini dalam khususnya kebijakan luar negerinya masing-masing, yang paling signifikan apa Prof dari berbagai fenomena yang ada yang kemudian negara memutuskan untuk terlibat atau tidak terlibat dalam suatu fenomena? Ya, saya melihat tantangan yang sangat penting ke depan itu adalah perkembangan teknologi informasi, ya, dengan menghadirkan aktor-aktor non negara yang mempunyai suatu kontrol yang begitu masif, ya. Misalnya apa namanya, perusahaan-perusahaan raksasa yang bisa mengetahui pola belanja, pola bacanya Mas Laude. Nah, jadi sudah menyangkut satu teknologi yang sangat begitu canggih sehingga individu tidak bisa mengontrol. Tidak bisa mengontrol karena mereka menguasai semua informasi tentang apa yang dibaca Mas Laude, apa yang dibelanjakan Mas Laude, buku apa yang Mas Laude beli, dengan siapa Mas Laude berkomunikasi. Mereka punya itu, data itu. Tanpa kita bisa mengontrol mereka. Nah, kekuatan-kekuatan seperti ini ke depan akan makin besar, makin canggih, makin tidak terjangkau. Dan saya duga negara juga makin terbatas instrumen yang dia punya untuk melindungi masyarakatnya. Ya, untuk melindungi masyarakatnya. Apa yang disebut dengan digital sovereignty, kedaulatan digital itu satu saat mungkin akan menjadi ilusi,
ya, karena sudah sedemikian canggihnya. Nah, kita menghadapi era seperti itu ke depan, dan ilmu HI harus menuntun kita untuk mencari lalu solusinya bagaimana. Bagaimana melindungi orang kecil seperti Pak Alek yang tidak tahu banyak teknologi, tapi dia menggunakan teknologi. Kita semakin dikuasai oleh teknologi. Kalau saya boleh meminjam sedikit pandangannya seorang filsuf Jerman, ya, Martin Heidegger, ya, dia katakan bahwa teknologi itu tidak hanya alat saat ini, Mas Laude, tapi dia sudah menentukan mode of being, ya. Dia sudah menentukan cara beradanya kita, gitu ya. Dan ini paradoks. Semakin teknologi HP misalnya, semakin, atau teknologi Zoom saat ini saya sedang pakai sama Mas Laude, makin digunakan dia makin hilang, disappear. Karena kita begitu tenggelam di dalam teknologi itu. Saya ambil contoh, kalau Mas Laude lagi tulis WA, tulis WA yang panjang. WA yang panjang. Saking fokusnya Mas Laude pada HP itu, ya, sampai seakan-akan HP itu tidak hadir di situ. Dia disappear. Mas Laude baru sadar tiba-tiba kalau salah tulis. Ada HP, ada salah tulis nih. Atau HP itu jatuh dari tangan Mas Laude. Ada ini HP. Tapi kalau tidak, karena kita begitu diabsorb oleh teknologi, maka di sini Heidegger mengatakan HP itu apa ya? Ada dua istilah yang dia sebut, ready at hand, ya, dan present at hand. Ready at hand itu maksudnya dia siap untuk digunakan apa saja, tapi begitu lama kita menggunakan seakan-akan dia disappear, ya. Kita tidak sadar bahwa HP itu ada di depan kita, kecuali kalau misalnya tiba-tiba jatuh, HP ini ada. Gitu. Itu yang Heidegger bilang ready at hand, ya. Yang kedua itu present at hand, di mana kita jadi sadar bahwa ini saya menggunakan teknologi. Kalau kita salah tulis atau kalau HP itu tiba-tiba jatuh dari tangan, HP ini ada. Kalau tidak, kita seperti tidak sadar bahwa kita menggunakan teknologi itu. Nah, ini tantangan dalam abad 21 ini, Mas Laude, bagaimana HI menyikapi hal-hal seperti itu. Tentu teori-teori tradisional, ya, yang kita pelajari saat ini belum mengantisipasi perkembangan. Ini tantangan kita bersama sebagai penstudi HI, ya, saya dan Mas Laude dan teman-teman semua, ya, yang mencintai disiplin ini, untuk mencari solusi bagaimana mengeimbangi kekuatan raksasa teknologi ini yang sulit dikontrol. Mereka menguasai dompet kita. Bagaimana mereka menguasai? Ya, Mas Laude harus membeli HP. Mas Laude harus sewa Zoom. Ya kan? Ya, mereka mendikte semua itu, ya. Tanpa kita bisa mengontrol bagaimana mereka bekerja dan mengontrol dunia ini dengan teknologi yang ada, yang orang bilang apa sekarang itu, ya, Internet of Things, ya. Itu tantangan buat disiplin kita itu, bahwa batas-batas tradisional itu makin tidak jelas, ya. Kemana ini harus diantisipasi, ini kajian-kajian di dalam hubungan internasional itu, Mas Laude. Nah, itu saya juga sendiri nggak punya solusi, Mas Laude, tapi setidaknya kita tahu permasalahannya, benar nggak? Betul, Ya Prof. kan? Iya, gitu, Mas Laude. Baik, Prof. Nah, Ya. Prof kan di salah satu bab bukunya menulis tentang kebijakan luar negeri yang dikeluarkan oleh Pak SBY gitu ya. Ya. Nah, Prof, kira-kira bisa dibandingkan nggak perbedaan signifikan
cara Pak SBY dengan Pak Jokowi dalam mengambil kebijakan luar negeri, khususnya di Indonesia? Ya, ini kan kedua presiden kita yang memberikan kontribusi besar ya pada pembangunan Indonesia. Nah, pada zamannya Pak SBY sudah melakukan pekerjaan-pekerjaan besar juga, ya. Misalnya, Mas Laude pasti tahu bagaimana kita membangun identitas kita yang baru, ya, dari negara yang dikenal pada masa Orde Baru, ya. Banyak pelanggaran HAM, kemudian manajemen negara yang penuh dengan permasalahan, ya kan, otoritarianisme dan lain sebagainya. Lalu masuk ke era reformasi, di mana kita ingin dikenal sebagai negara demokrasi yang stabil, ya. Dan dari segi itu saya pikir kredit perlu diberikan ya untuk 2 periode Pak SBY berhasil untuk menciptakan apa yang oleh Pak Amitav Acharya ya disebut virtuous cycle of development, democracy, and stability. Demokrasi kita dengan segala kekurangannya tetap jalan, ya. Kita bisa melakukan ritual pemilu ya setidaknya berapa kali itu sudah sejak tahun 99 kan 99, 2004, 2009, 2014, 2019. Nanti akan ada lagi 2024. Nah, rangkaian ritual pemilu demokrasi itu kita jalankan, ada keributan di sana sini, tetapi sistemnya utuh. Sistemnya tetap survive. Itu satu ya. Yang kedua, stability. Sebelumnya kita ciptakan stability itu dengan asumsi sentralisasi kekuasaan. Nah, sekarang Mas Laude, kita bisa stabil dengan desentralisasi kekuasaan ke daerah, otonomi daerah, ke partai politik, ke civil society, ada dispersion of power, tapi stabil. Ya, NKRI tetap utuh. Ada masalah di sana sini, itu biasa, negara demokrasi kan biasa banyak bersuara, ribut ya kan. Tetapi ada satu stabilitas sistemik yang kita rasakan saat ini. Oke. Nah, ketiga virtue itu menurut Amitav ekonomi. Kita keluar dari krisis tahun akhir 90-an, ya. Kita berhasil menjadi anggota G20, bahkan tahun ini presiden G20, ya. Sejauh yang kita ikuti dari media juga pemerintahan Pak Jokowi berhasil untuk keluar dari krisis ekonomi, bisa tumbuh positif, ya. Jadi saya melihat kedua pemimpin ini saling melengkapi, ya. Saling melengkapi dalam hal Pak SBY menyiapkan 3 fondasi itu tadi, ya kan, development, demokrasi, development, and stability, dan Pak Jokowi berusaha untuk apa istilahnya itu substansiate, memberikan substansi di situ dengan pembangunan infrastruktur, ya, dengan pembangunan yang lebih tertuju kepada daerah, ya kan. Sayangnya 2 tahun lalu itu kita ada disruption dengan pandemi ini, ya, semua negara mengalami itu, ya. Tapi kita berharap tahun 2022 ini Indonesia keluar dari situ, ya, dengan kebijakan pemerintah yang mengendalikan pandemi ini supaya tidak membuat ekonomi kita krisis terus-menerus, ya, bertumbuh negatif, ya, tapi diupayakan pertumbuhan yang positif. Nah, ini modal politik bagi Indonesia, bahwa pemimpin Indonesia ini saling melengkapi. Satu. Yang kedua, mereka menjaga continuity. Yang satunya melakukan apa, yang satu lagi melakukan apa, terus sampai tahun 2045 kita harapkan, ya, tatkala negara ini merayakan 100 tahun kemerdekaannya, kalau bisa Indonesia sudah naik kelas. Naik kelas, dia bisa menjadi negara maju.
Negara maju. Dan menjadi negara maju itu tidak gampang. Kita harus menggunakan sumber daya manusia, teknologi kita ya, dan menavigasi. Ini bagian kita yang HI ini, menavigasi kebijakan luar negeri itu demi kepentingan nasional Indonesia. Karena kita melaksanakan hubungan luar negeri ini, Mas Laude, bukan dalam suatu ruang kosong. Kita bersaing dengan negara lain. Kita menghadapi constraint dari wilayah atau region kita. Ada AUKUS, nuklir, ya, kapal selam nuklir Australia. Ada BRI, Belt and Road Initiative, ya. Ada kerjasama 4 negara besar, Amerika, India, Australia, Jepang, yang bersaing di sekitar, dan kita ada di tengah-tengah. Nah, kita menavigasi kebijakan luar negeri dalam konteks dan kompleksitas seperti itu. Nah, ini kita di pemikir HI atau penstudi kebijakan luar negeri tertantang. Bagaimana merespon hal tersebut supaya cita-cita 2045 tadi tercapai, Mas Laude. Tercapai, kita jadi negara maju. Dan kalau bicara sedikit filosofis, Mas Laude, manusia itu selalu berkeinginan untuk lebih baik, benar nggak? Ungkapan yang mengatakan bahwa man desire happiness itu we take it for granted. Ya, Mas Laude ingin bahagia, saya ingin bahagia, ingin lebih baik, masa depan lebih baik, ya kan? Cuma bagaimana kita mencapainya bisa beda-beda. Tapi pada dasarnya human being desires happiness. Indonesia ingin jadi negara maju, ya kan? Itu yang menjadi tantangan. Kita tidak bisa tinggal di tempat, ya. Kalau kita tinggal di tempat, itu ibarat anak sekolah yang tinggal kelas. Tidak bagus, ya, tidak bagus. Kita harus naik kelas. Dari kelas 4 naik kelas 5, dari kelas 5 naik kelas 6, dari kelas 6 kita masuk SMP dan seterusnya gitu. Itu Mas Laude. Luar biasa, Prof. Iya, gimana? Nah, ini tadi melanjutkan tanggapan Prof. Ya. Kan lagi ada AUKUS, ada Indo-Pasifik, kemudian ada beberapa pertempuran lain di Asia Pasifik. Nah, ya. Respon atau tanggapan Prof sendiri dengan adanya situasi seperti ini, terutama yang menyangkut keamanan maritim, stabilitas negara, terutama posisi Indonesia kan strategis banget nih. Nah, di posisi tersebut. Nah, menurut Prof sendiri memandang situasi ini seperti apa, Prof? Ya, yang bisa saya katakan, Mas Laude, apapun tantangan di lingkungan eksternal kita, modal kita yang utama itu adalah basis diplomasi kita di dalam negeri. Kita harus kuat. Kita harus kuat secara ekonomi. Kita kuat secara sumber daya manusia. Kita harus kuat juga secara budaya. Karena tantangan dari luar itu ada yang bisa kita kontrol, tapi banyak yang beyond our control. Tapi if you are strong, tantangan apapun itu kamu bisa hadapi. Gitu kan? Jadi pertama kita belajar HI betul, tapi jangan lupa bahwa HI itu berbasis sesuatu yang ada di domestik. Hubungan internasional tidak ujuk-ujuk muncul. Dia berakar pada sesuatu yang di domestik, gitu. Pada kekuatan ekonomi, kekuatan SDM, kekuatan sosial budaya yang kita sebut sebagai soft power, ya. Indonesia merawat kebinekaannya, ya. Bangsa yang berbeda-beda etnis, agama, apa semua ini itu harus kuat. Kita harus pegang kuat itu. Karena kalau itu kuat, tantangan apapun bisa kita hadapi. Jadi diplomasi berbasis internal strength, berbasis kekuatan internal. Nah itu.
kebijakan luar negeri tidak bisa berjalan tanpa asumsi domestik ini. Nah, karena itu seruan saya kepada mahasiswa hubungan internasional ya dan teman-teman juga ya, jangan mengabaikan politik domestik, ekonomi domestik, kondisi domestik. Karena HI Indonesia harus berakar di Indonesia. Kita boleh pinjam teori dari manapun ya, Amerika, Inggris, Eropa, boleh. Tapi begitu kita menganalisis kebijakan luar negeri, dia basisnya itu di dalam negeri, domestik, gitu ya, domestik. Nah, kalau akar kita kuat ke dalam, maka keluar kita akan kuat. Oke, nah, sederhananya gini, semua yang bertumbuh itu pasti punya akar. Ya, tumbuhan. Tumbuhan apa saja yang bertumbuh gitu ya, makin tinggi, makin tinggi, tinggi. Mas Laude lihat, dia pasti punya akar. Nah, kemana akar kita itu? Ya ke masyarakat kita, rakyat kita, pemerintah kita, birokrasi kita, SDM kita, ekonomi kita. Itu harus solid, solid. Nah, kalau itu solid, tantangan kita bisa kita hadapi. Apalagi posisi kita di ya Indo-Pasifik, Asia Tenggara, ya menghadapi persaingan yang luar biasa. Tetangga kita bukan hanya yang kecil, menengah sama seperti kita, tapi juga gede-gede. Ada Cina, ada Amerika, ya kan? Semua hadir di sini, Jepang. Nah, tantangan itu sangat tidak gampang untuk kita hadapi karena banyak hal yang beyond our control, yang tidak bisa kita kontrol. Karena kita tidak punya kekuatan untuk itu. Nah, karena itu membangun kekuatan dalam negeri sebagai basis dari diplomasi Indonesia. Nah, para diplomat kita, kalau keadaan di dalam negeri tidak bagus, argumen apapun yang mereka bangun pada era media sosial begini, nggak akan didengar orang. Nah, karena itu basis diplomasi, argumen kita, retorika kita ke luar negeri itu akhirnya kembali kepada kondisi NKRI ini, bangsa kita ini, gitu Mas Laude. Baik, Prof. Nah, Prof, kan Prof nulis salah satu bab di buku Prof tuh yang bab terakhir gitu ya, tips-tips membuat skripsi yang baik. Nah, Prof bisa nggak di-highlight untuk mahasiswa nih khususnya, bagaimana sih membuat skripsi yang baik, bisa dibaca dengan baik, bisa ditulis dengan gampang, kemudian enak dipublikasikan gitu, Prof. Sebagai pertanyaan terakhir. Ya, itu pertanyaan yang menjadi tantangan kita semua ya, Mas Laude. Hal pertama yang ingin saya katakan ini kan ada strata ya. Strata 1, strata 2, strata 3. Ya, S1, S2, S3. Nah, kalau di S1 itu kompetensi minimal yang harus dikuasai oleh mahasiswa, penguasaan konsep, mengaplikasikan konsep itu di dalam satu analisis ilmiah ya, connecting konsep ya, mengkonek satu konsep dengan konsep lain di bawah satu teori tertentu. Nah, kalau dia sudah berhasil connect satu konsep dengan konsep yang lain, maka itu dia sudah membangun argumen. Ya, orang bisa menyebutnya konsep, orang bisa menyebutnya variabel, ya, tergantung dari metodologi yang dia gunakan. Ya. Nah, kalau di S2 dia harus naik satu tingkat, ya. Nah, satu tingkat penguasaan teori untuk pengembangan keilmuan. Nah, dia menguasai teori itu kalau dia bisa membandingkan teori itu dengan teori lain, teori HI lain. Nah, karena di S2 itu kompetensi minimalnya menguasai teori. Kalau dia menguasai teori, artinya harus dibandingkan dengan teori lain. Ya. Nah, kalau di S3 dia udah lebih filosofis. Ya.
dia harus menggunakan instrumen yang dia sudah kuasai di S2 tadi, teori tadi, untuk menemukan suatu novelty, suatu yang baru, menciptakan meaning, ya, meaning yang baru, yang berguna bagi masyarakat keilmuan tersebut. Nah, jadi kita harus bedakan strata yang beda-beda. Dalam ilmu sosial tidak terlalu ketat seperti ilmu alam, ya, tetapi kita perhatikan kompetensi minimal itu tadi, supaya semua itu bisa dicapai. Nah, tapi tiga-tiganya adalah soal membangun argumen. Di S1 argumen konseptual, di S2 argumen teoritikal, di S3 argumen filosofikal. Filosofikal. Nah, jadi idealnya seperti itu yang harus ditanamkan kepada mahasiswa HI, ya. Bagaimana membangun argumen kritis, ya, secara kritis. Dia bisa menciptakan meaningful insights, pemahaman yang bermakna. Setelah dia connect satu konsep dengan konsep yang lain, ya. Ambil contoh misalnya, dia ingin menggunakan apa ya, teori realis, ya kan? Teori realis. Indonesia melakukan pembelian atau peningkatan anggaran belanja pertahanan, beli senjata, ya, dari Amerika, dari Prancis, ya, karena Indonesia ingin menjaga keutuhan teritorialnya. Nah, terlihat di sini konsep territorial integrity dikaitkan dengan military budget. Very simple. Tapi kalau dia bisa mengaitkan itu di dalam satu tulisan ilmiah, ya, dengan data yang lengkap, it's good. Dia udah mencapai kompetensi itu, ya, connecting concepts di dalam satu teori, lalu dia bisa menjelaskan satu fenomena tertentu, tergantung teori yang dia pilih apa, ya. Nah, tapi dia harus menguasai setiap konsep-konsep di dalam teori itu. Key konsepnya dia kuasai. Nah, kalau dia sudah di S2, dia harus menguasai instrumen untuk mengembangkan ilmu, yaitu menguasai teori, ya. Dia bisa kembangkan lebih lanjut, ya, teori itu, ya. Ada mungkin variabel baru yang dia masukkan sesuai dengan kasus yang dia sedang teliti. Nah, kalau di S3 dia harus punya sesuatu yang novelty. Dia men-challenge pengetahuan konvensional yang ada. Ekstrimnya gini, ya, ekstrimnya gini. Dia ingin membuktikan bahwa ASEAN is not about cooperation, tapi it is about competition. Nah, ini kan orang yang kita tahu selama ini ASEAN itu kerjasama. Tapi ini ada satu disertasi yang mau dia pertahankan. No, it's not about cooperation. This is about competition, ya. Dan bagaimana setiap negara menggunakan setiap peluang yang ada untuk memenangkan kompetisi itu. Nah, dia jadikan itu sebagai disertasinya dengan data yang sangat lengkap, dengan data yang ini, ya, interview ke sana kemari yang bisa dia pertahankan tesisnya itu dengan dia men-challenge pengetahuan konvensional yang ada. Nah, itu novelty-nya. Nah, kalau dia bisa pertahankan itu PhD already, ya, dan dia publish di jurnal internasional, dia sudah oke. Dan banyak sekali pengetahuan konvensional yang kita terima saja ini, kan. Nah, yang doktor itu harus bisa challenge itu, lalu memberikan ini penjelasan yang terbaik menurut dia dengan argumen yang ilmiah, ya. Nah, itu unsur barunya, novelty-nya itu, Mas Laude, gitu. Baik, Prof. Terima kasih atas waktunya. Ini sebuah kehormatan buat saya telah Prof. Alex telah menyediakan waktu buat diskusi ini. Mudah-mudahan ini sangat bermanfaat buat teman-teman saya sendiri maupun teman-teman HI yang tentunya akan di-share video ini.
sehingga mereka paham gitu loh tentang HI ini ternyata sudah sampai segini gitu. Apalagi tadi pemahaman tentang konseptual, teoritik dan praktikal filosofis ini mudah-mudahan dapat dipahami oleh yang lain sehingga bisa membuat karya ilmiah yang produktif, kompetitif dan tentunya bisa merubah mindset bangsa menjadi bangsa yang pendidikannya lebih baik. Saya pikir itu Prof dari saya. Terima kasih atas waktunya. Kami berharap Prof selalu sehat, selalu produktif, ya, dan tidak malu-malu untuk kita panggil menjadi kuliah umum di kampus sehingga bisa terus berbagi dengan kami. Terima kasih Prof. Terima kasih Mas Laude. Saya berharap juga Mas Laude maju terus ya dalam karier akademiknya. Kita sama-sama belajar ya, saling melengkapi, saling mengoreksi ya, saling mendukung supaya kita sama-sama bisa memberikan yang terbaik kepada mahasiswa kita, kepada masyarakat ya, kepada bangsa kita ini supaya kita melalui hubungan internasional ini kita memberikan apa yang bisa kita berikan kepada masyarakat ya untuk kemaslahatan banyak orang. Baik, terima kasih Prof atas Terima kasih. Ya. Salam sehat ya. Salam sehat Prof. Oke. Live ya. Siap Prof. Oke.